Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Langgar Bubrah, sebuah situs bersejarah di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Bangunan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 1456 pada masa Majapahit dan dibangun oleh Raden Pangeran Poncowati. Keunikannya terlihat dari penggunaan batu bata tanpa perekat dan ukiran bernuansa tumbuhan, termasuk motif bunga matahari yang melambangkan Betara Surya, yang menjadi ciri khas arsitektur pada masa Majapahit. Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara budaya lokal dan dakwah Islam pada masa itu. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak penjelasan dari juru kunci Bapak Fahmi Yusron pada video wawancara berikut ini. Di sini niku pernah direnovasi apa buatan apa? Kalau renovasi dulu namanya konsolidasi. Konsolidasi itu istilahnya penanganan darurat ketika bangunan ini yang dinding utara miringnya ke selatan, yang dinding barat miringnya ke timur, yang dinding ini miringnya ke utara, ke barat. Jadi dulu ini mau ambruk ke dalam sini batu-batanya. Tahun 2017 itu pernah dilakukan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu penanganan darurat bagaimana bangunan ini agar tidak ambruk, tidak rusak. Karena apa? Harusnya dipugar, harusnya cagar budaya itu harusnya kok negara. Bisa dimanfaatkan Bukan dari luar. Tapi dulu tempat ini itu masyhurnya, terkenalnya itu Pesikit Bugar atau Sikit Bugar. Jadi Sikit itu tempat untuk ibadahnya umat Muslim, Bugar itu rusak karena tergerus zaman. Jadi dari zaman ke zaman ini tergerus, makanya kalau kayak gini batu banyak terkikis lepas. Ya yang paling berat itu menyadarkan pelaku sejarahnya yang masih sering merusak. Contohnya itu hilang, itu dicabut. Biasanya Pak di sini kan ada selamatan itu biasanya dari yang udah sepuh-sepuh atau ada yang remaja kayak semua. Kalau untuk selamatan di sini setiap orang sekitar sini punya hajat, baik punya mau kematian, mau pernikahan, mau lahiran anak, terus mau pindahan rumah, mau bangun rumah, terus mau datang orang manca mau tinggal di sini. Kayak sundenan gitu ya. Kalau orang biasanya orang bisa nyebutnya ya sedekah kubur di danyangnya. Karena tempat ini termasuk sebagai sentra utama. Kalau kita sudah menganggap sini awalnya. Dari tadi ada ingkung, ada uluban, ada sekogolong, ada bubur abang putih, ada kelapa hijau, ada kembang, itu kayak gitu, kurangnya kayak gitu. Ya cuma tergantung kemampuannya masing-masing. Kalau yang mampunya ingkung ya ingkung, kalau belum kuat beli ingkung, beli telurnya. Sebelah uniknya di sini pakainya bebek, ada ayam, bebek, ada ingkung kalau agung. Jadi kalau kita ingin menambah pada zat yang agung alias Allah, harus dalam keadaan utuh. Makanya setiap ada orang bawa ingkung pasti akan kalah. Ingkung ingsun manembah ingkang kamu orang. Belajarlah menambah kepada zat yang agung, harus yang bagaimana, harus seperti ingkung, bersih luar dan dalam. Makanya ingkung dari saya kecil sampai sekarang saya belum pernah menemukan ingkung yang masih ada bulunya. Di tempatmu ada nggak ingkung yang masih ada bulunya, rambutnya hitam atau blorok? Ada nggak? Udah gundul ya, udah bersih, udah matang ya? Apa masih mentah? Jangan-jangan kamu cucunya lampir mentahan. Nah itu gambaran kalau kita ingin ketemu zatnya Allah, harus bersih luar dalam, harus utuh, harus suci lahir batin. Jangan kok masih kotor, mau sholat, mau ibadah, kalau bisa jangan bersih dulu.
sampai kotornya, apelannya, ususnya, hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau udah bersih dimasukkan lagi. Nggak ada orang bikin ingkung terus jeruannya ditaruh di luar sendiri diplastiki. Nggak ada, masih dikembalikan lagi. Itu punya filosofi kayak gitu. Orang dulu, kalau saya dulu kita itu sudah orang-orang pintar-pintar. Dia sudah berpesan. Meskipun pesan itu tersirat dalam sebuah ink. Dari video sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Langgar Bubrah bukan hanya bangunan tua, melainkan saksi bisu perjalanan panjang Islam di Kudus yang pernah nyaris runtuh namun tetap tegak karena nilai sejarah dan keimanan yang menjaganya. Tradisi, filosofi, dan jejak para pendahulu masih hidup di dalamnya, mengalir dari masa ke masa. Semoga video ini membuat kita semakin sadar bahwa melestarikan bangunan bersejarah berarti menjaga denyut sejarah, menjaga identitas, dan merawat warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang.